Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana manajemen user, yaitu membatasi akses orang yang bisa membuka website yang kita buat, yaitu dengan pada bagian pertama kita akan membuatkan login, logout, ya, user yang akan menggunakan sistem kita. Yang pasti kita akan harus menggunakan database. Jadi nanti kita akan buatkan sebuah tabel, yaitu tabel pengguna, ya. Nah, namun sebelum itu kita pastikan SAM-pp kita sudah aktif, ya, dan jalankan web server Apache, ya, running. Terus jalankan database MySQL juga sudah running, ya. Kalau di sini punya saya sudah running. Setelah itu kita buat folder di htdoc, ya, buat folder di htdoc. Di sini saya buat nama foldernya blog. Setelah itu saya buat folder namanya user, ya. Nah, buat namanya user di sini. Oke, setelah kita buat seperti itu, kita tes dulu, ya, dengan mengetikkan di link, ya, yaitu localhost blog user. Nah, setelah itu di enter. Nanti kalau tampilannya seperti ini berarti ini sudah berhasil, ya, membuat foldernya. Nah, setelah itu kita buat dulu database-nya, ya. Silahkan buka localhost phpMyAdmin, ya, buka phpMyAdmin. Nah, di sini saya buat sebuah database namanya blog, ya. Oke, database-nya di sini blog, ya, di sini blog. Nah, di sini ada satu tabel yaitu artikel. Nah, untuk membuat manajemen user atau login logout, ya, sebelumnya kita harus buat dulu sebuah tabel, ya, yaitu kita di sini kita ketikkan di sini tabelnya user, ya. Di sini kita tulis 6, ya, 6 field, ya, number kolomnya kita buat 6 saja, ya. Jadi teman-teman nanti boleh tambah atau kurangi, ya. Nah, setelah itu tekan tombol go. Nah, di sini kita buat dulu di sini ID, ya. Di sini kita buat username, ya. Di sini kita buat pwd password, ya. Di sini kita buat level usernya, ya. Setelah itu kita buat di sini namanya. Setelah ini kita buat misalnya email, ya, seperti itu. Nah, nanti bisa ditambah sesuka hati, ya. Nah, untuk ID tipenya integer. Untuk username kita pilih varchar, ya. Di sini pwd juga varchar. Level kita kasih integer. Nama kita kasih varchar. Email kita kasih varchar, ya. Nah, untuk ID lengthnya itu kita kasih kosongkan saja, bawaan default. Lanjutnya kita kasih username kita kasih 50, mungkin sudah cukup. Password kita kasih 50. Level kita kasih 1, ya, karena nanti levelnya yaitu level 1, 2, 3, 4 seperti itu, jadi satu karakter aja. Selanjutnya nama kita kasih namanya 50. Emailnya mungkin 100, ya. Nah, jadi seperti ini, ya. Jadi nanti ini yang sederhananya, ya. Nanti silakan ditambah, mungkin banyak file-file yang bisa ditambahkan untuk seorang user. Kalau ini hanya sederhana mau bagaimana mengajarkan tentang bagaimana membuat sebuah login yang sangat sederhana. Oke, selanjutnya di sebuah tabel itu wajib ada primary key-nya. Misalnya di sini ID, ya. Jadi di sini ID ini auto increment dan kita anggap ini adalah unique, ya. Kita pilih di sini indeksnya, index primary, yaitu kata kunci, ya, atau field kunci. Lanjutnya kita checklist auto increment, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya jika sudah kita anggap selesai, ya, mungkin seperti itu. Nah, mungkin teman-teman udah paham semua, ya, tentang membuat database. Nah, sekarang kita tekan tombol save, ya, tekan tombol save. Oke, ini udah selesai, ya.
Udah selesai. Nah, di sini udah jelas ya, ada strukturnya yaitu ID, username, password, level, nama, email. Nah, setelah itu kita tambahkan dulu sebuah data atau dua buah data yang akan menjadi user dan password. Sekarang kita klik insert ya, klik insert. Nah, untuk ID ini kita kosongkan karena dia sudah auto increment. Untuk user di sini kita pilih admin. Ya, di sini passwordnya kita buat admin dulu ya. Nanti kalau sudah paham silahkan dirubah suka hati ya. Nah, untuk admin ini kita enkripsi ya. Nah, di sini enkripsinya itu banyak ya pilihannya, ada MD5, ada SHA, ya, ada password dan lain-lain. Nah, untuk di sini kita pakai yang sederhana yaitu menggunakan MD5. Ini untuk admin kita kasih level 1 ya. Oke, untuk nama saya kasih nama saya ya. Selanjutnya email saya buat email saya gmail.com. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah, kita masuk ke data yang kedua. Di sini kita kasih member ya. Di sini kita kasih passwordnya member. Dan jangan lupa ini dikasih function enkripsi MD5. Terus di sini kita kasih levelnya 2 ya. Jadi untuk member kita kasih level 2. Ya, ini namanya saya buat Hanifa Amiro misalnya ya. Emailnya saya buat hana@gmail.com. Nah, ini seperti ini datanya. Nah, jadi jika sudah dianggap selesai, kita tekan tombol go ya, tekan tombol go. Nah, ini 2 row insert, berarti ini udah selesai. Kita tekan browse, nah di sini sudah ada ya user, passwordnya tadi admin, ini udah dienkripsi MD5 levelnya 1. Selanjutnya di sini data yang kedua ada member, passwordnya member. Nah, di sini levelnya 2 ya. Oke, cukup sampai di situ saja. Nah, jadi sebelum kita coding, sekarang kita lihat lagi yaitu database block. Terus kita lihat di sini privilege-nya ya atau hak aksesnya. Nah, di sini banyak user yang bisa masuk yang sudah dibuat. Jadi untuk sekarang kita akan menggunakan root saja ya, localhost, root yang tanpa password. Oke, sekarang kita buka text editor kita yaitu Visual Studio Code ya. Oke, kita buka Visual Studio Code. Oke, setelah itu kita buka foldernya ya, folder program kita. Nah, di sini saya balik ke yang tadi htdoc ya, saya ambil blok ya, ambil user ya. Oke, sekarang ini saya sudah berada di folder user ya. Nah, jadi di sini biar lebih bagus ya. Nah, sekarang kita tambahkan Bootstrap ya. Mungkin ini sekalian untuk membahas tentang Bootstrap. Ini saya download dulu Get Bootstrap ya. Saya download di sini Get Bootstrap, pilih ini ya, Get Bootstrap. Oke, di sini kita download ya, di sini kita pilih download. Nah, setelah itu kita ambil compile CSS download ya. Oke. Dan ini udah selesai ya downloadnya. Kita buka foldernya. Oke, nah ini hasil downloadnya ya. Nah, di sini saya copy ya, saya masukkan ke dalam folder yang tadi ya, folder user.
Oke, di sini saya paste. Nah, di sini saya ekstrak. Oke, saya buka. Oke, ini saya copy saja keluar ya. Saya cut, saya copy, paste ya. Nah, ini saya hapus. Oke. Nah, di sini ada CSS Bootstrap, di sini ada JS-nya Bootstrap ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Nah, di sini ke folder kita yang tadi. Nah, saya akan coba membuat secara lebih ringkas ya. Nah, untuk melakukan proses ke database, yang pertama kita buat dulu koneksinya ya. Kita buat koneksinya db.php ya, buat file baru db.php. Oke, di sini ya. Nah, setelah itu ketikkan kode programnya ya. Nah, setelah itu kita buat koneksi sama dengan MySQL query MySQL connect ya, localhost, ini hostnya ya, usernya root, passwordnya tidak ada, db-nya block ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi kalau kita ingin menampilkan jika error, kita tambahkan ordi ya, tidak bisa terhubung ke database. Oke, seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan melakukan koneksi ke database menggunakan MySQL Connect ya. Usernya, hostname-nya localhost ya, karena ini masih sifat lokal. Jadi nanti kalau udah online ya berarti ini alamat online-nya, atau kalau punya server sendiri itu bisa menggunakan localhost. Di sini user yang bisa masuk ke dalam database. Ini passwordnya nggak ada secara default. Ini nama database-nya adalah blog. Ini jika error ordi, jika error jadi tidak bisa terkoneksi, maka akan ditampilkan pesan database tidak terhubung. Oke, jadi kalau udah selesai seperti ini, sekarang kita cobakan dulu ya. Kita buka, ini saya close ya. Oke, ini saya browse. Oke, di sini sudah ada. Kalau ini saya refresh atau klik kanan reload ya, di sini ada CSS dan program DB tadi. Ini bisa kita klik. Jika tidak ada tampilan errornya, berarti ini sudah sukses ya, sudah berhasil. Nah, jika saya errorkan, ini bisa kita kasih root 1, root 2 ya. Nah, setelah itu kita simpan, terus kita refresh. Nah, nanti dia akan tampil error seperti ini, yaitu access denied for user localhost ya. Jadi database tidak terhubung. Oke, seperti itu ya. Jadi jika tidak ada error ya seperti ini, berarti koneksi sudah berhasil. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ini kita close ya. Nah, di sini kita lanjut untuk membuat form user. Jadi kalau untuk login itu wajib ada formnya ya. Oke, di sini saya buat dulu pilih new file, buat namanya form login ya, .php. Oke. Nah, di sini kita masukkan dulu, pilih HTML5 ya, pilih di sini, pilih HTML5, enter ya, seperti itu. Nah, setelah itu kita buat di sini form login ya, misalnya di sini toko online ya. Nah, jadi di sini kita bisa masukkan CSS ini ya. Ya, CSS ini nanti biar lebih bagus kita pilih yang ini ya, bootstrap min.css. Oke, di sini kita tambahkan CSS ya, di bawah sini juga boleh. Kita ketik aja link, terus pilih CSS ya. Di sini kita pilih, kita tuliskan foldernya CSS, terus kita tulis bootstrap.min.css
CSS. Oke, udah selesai ya. Nah, setelah itu kita buatkan dulu sebuah judul ya. Kita buat di sini form login ya. Nah, jika sudah selesai, kita coba refresh lagi di sini ya. Simpan dan refresh. Nah, ini ada form login ya. Kita klik. Nah, ini sudah ada ya form login. Nah, untuk mengecek apakah apanya sudah ada, klik kanan di sini, pack source. Nah, coba klik nih bootstrap min. Oke, berarti kalau ada codingnya seperti ini, berarti linknya sudah benar ya, seperti itu. Nah, oke, sekarang kita lanjut membuat formnya ya. Buat formnya, kita ketik form, kita pilih post ya. Di sini ada dua, get dan post. Kita pilih post. Nah, di sini kita buat login.php ya. Jadi nanti kalau formnya diproses, nanti actionnya perginya ke login.php. Metode yang digunakan adalah post ya. Nah, metode yang digunakan post. Nah, di sini saya akan membuat form yang singkat dan cepat saja ya, karena di sini hanya bagaimana menjelaskan bagaimana cara login ya, atau manajemen user, login, logout, hanya seperti itu ya. Jadi ini sangat sederhana sebenarnya. Oke, saya buat di sini username ya. Di sini saya username, terus kita buat BR ya. Kita buat input tipe teks ya, teks ya, user ini kita buang saja ya. Nah, placeholder username ya, ini wajib diisi, kita tulis required ya, ini wajib diisi. Terus kita BR lagi agar pindah ke bawah, password ya. Oke, di sini kita buat BR, kita tulis input password ya, password. Nah, name-nya pwd. Di sini kita tulis placeholder ya, kita tulis password. Oke, di sini juga required ya, ini wajib ya, wajib diisi nanti. Oke, selanjutnya kita buat BR. Sekarang kita buat buttonnya, buttonnya submit ya. Jadi kalau kita mengirim form, jadi tipenya submit ya, tipenya submit. Nah, di sini kita buat, di sini adalah login ya. Nah, jadi kalau udah selesai seperti ini formnya. Oke, setelah itu kita tekan di sini, kita refresh. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kalau dia ingin lebih rapi, ini bisa ditambahkan CSS ya. Di sini bisa tambahkan div, container, fluid ya. Oke. Nah, ini biar rapi aja sedikit ya. Oke, biar rapi sedikit, saya tambahkan ini ya, container fluid. Oke, di sini kita refresh lagi. Oke, seperti itu ya. Nah, ini jika ingin pakai tombol yang lebih bagus ya, di sini kita bisa tambahkan CSS ya, kelas btn primary ya. Oke, seperti itu, kelas btn primary. Nah, di sini kalau kita refresh lagi, nah ini dia bisa menggunakan seperti ini ya. Oke, dan ini juga bisa kita tambahkan CSS-nya, kelas form control ya. Nah, di sini juga bisa kita tambahkan kelas form control.
Nah, setelah itu ini kita refresh seperti ini ya. Nah, username, password ya. Oke, jadi kalau ingin belajar lebih jauh tentang Bootstrap, silahkan buka dari Get Bootstrap ya. Buka Get Bootstrap, pilih di sini dokumen, doc. Nah, setelah itu pilih di sini konten atau form ya. Nah, di sini bisa nampak semua ya, bagaimana membuat form ya, bagaimana membuat seperti ini ya. Ini tinggal di copy ya, dimasukkan ke situ ya. Nah, ini jika ingin lebih bagus, tapi di sini saya akan buat secara cepat ya, singkat saja. Oke. Nah, karena tadi di sini adalah require ya. Nah, di sini yang wajib adalah ini, wajib harus Anda pahami, ini user namanya, ini namanya password ya. Nah, di sini ada tadi kata kunci require. Nah, artinya ketika tombol login ini ditekan, dia wajib diisi dulu. Misalnya seperti ini. Ini kalau belum diisi, kita tekan login ini nggak bisa. Nah, jadi kita harus isi dulu admin. Nah, klik. Nah, ini wajib diisi juga admin. Nah, oke, setelah itu kita tekan tombol login. Oke, ini kenapa hasilnya object not found? Karena ini file login.php belum kita buat. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Nah, jadi di sini adalah ketika kita tekan tombol login ya, form ini akan melakukan aksi dengan membuka login.php dan mengirimkan data, dua buah data ini ya, data ini ya, dengan menggunakan metode post. Oke, setelah itu kita harus buat dulu login.php ya. Di sini kita buat file baru, kita buat login.php. Oke, ini login.php. Nah, yang pertama kita buat dulu coding PHP-nya. Sorry. Nah, di sini kita buat login PHP. Nah, yang pertama kita ambil dulu koneksinya, includes one, ya, db.php, ya. Jadi kita ambil dulu koneksi yang di sini tadi, ya. Nah, ini ngambil koneksinya. Setelah itu kita ambil data dari form ya. Nah, kita ambil data dari form, kita kasih if dulu underscore post. Nah, ini jika metodenya post ya. Nah, jika metodenya post. Nah, setelah itu buat variabel penampung data dari form ya. Oke, di sini kita buat dulu yang pertama username ya. Di sini karena metodenya post ya, jadi di sini ngambilnya menggunakan post ya, seperti itu. Kita buat user. Nah, selanjutnya kita buat pwd ya, password. Nah, untuk pwd ya, karena di sini tadi kita menggunakan enkripsi MD5 di sini ya, di database ini menggunakan enkripsi MD5. Jadi di sini kita harus buat enkripsinya juga MD5 ya. Di sini kita post di sini kita buat pwd. Oke, nah setelah itu kita buat SQL untuk mengambil data dari tabel user dengan kondisi username dan pwd. Oke, sekarang kita buat SQL ya. Kita melakukan select ya, select bintang from user where, di mana username ya, kita buat di sini user n dan password pwd sama dengan string pwd. Oke. Nah, di sini boleh kita limit ya 1. Sebenarnya nih
juga nggak masalah kalau tidak dibuat ya. Oke, itu SQL-nya. Setelah itu kita lakukan query ke database. String query dengan MySQL query string koneksi. Ini kita ambil koneksinya, terus di sini kita kirim SQL-nya. Jika error, kita tampilkan pesan SQL error. Nah, di sini kita tampilkan SQL-nya. Oke, nah di situ kita tampilkan SQL-nya jika SQL-nya error. Oke, setelah itu kita ambil jumlah datanya. Ya, ambil jumlah record hasil query. Nah, di sini kita ambil jumlah data sama dengan MySQL 6 row. Ya, di sini kita ambil query, masukkan variabel query. Oke, selanjutnya kita cek jumlah data. Jika besar dari 0, maka data ada dan login berhasil. Nah, begitu juga sebaliknya. Oke, sekarang kita gunakan if ya, jika string jumlah data besar dari 0 ya. Nah, oke, berarti dia sini login berhasil. Nah, setelah itu kita ambil datanya, ambil data dan ubah ya, ke array asosiatif. Oke. Nah, string data sama dengan MySQL fetch asset ya, string query. Oke. Nah, jika dia sudah berhasil login, jadi di sini kita harus aktifkan sessionnya agar dia memiliki data di server, yaitu kita aktifkan session ya, yaitu session start ya. Ini mengaktifkan session start. Setelah itu buat variabel session ya. Nah, untuk membuat variabel session kita menggunakan ini string underscore session. Ini adalah variabel global ya, yaitu di sini kita buat ID. Nah, ID-nya kita isi dengan session ID ya, ID. Oke, selanjutnya kita buat variabel session lagi ya, kita buat di sini nama. Oke, kita buat nama sama dengan string data ya. Ini kita ambil dari database, yaitu nama ya. Terus mungkin di sini kita perlu sessionnya untuk melihat ngambil levelnya ya. Nah, di sini kita buat data ya, di sini levelnya. Oke, selanjutnya kita buat session lagi ya, mungkin di sini email ya. Nah, di sini kita buat string data, nah email. Oke ya. Nah, jadi di sini variabel session ini boleh dibuat lebih banyak lagi ya, ini terserah ya, ini tergantung kita yang membuat programnya ya. Cuman di sini saya buat ada 4, yaitu ID yang nilainya diambil dari ID fungsi session ID, yaitu server menggenerate secara langsung ID-nya berapa. Ini nama, yaitu dia string variabel nama diambil dari database dengan filenya nama ya, jadi diambil dari sini nama, email ya, seperti itu. Levelnya dari sini juga.
ya. Di sini ada level, ya. Di sini ada email. Nah, untuk membuat variabel session, ya, caranya seperti ini semua. String underscore session. Nah, yang tidak boleh sama yaitu nama variabelnya, yaitu ID, nama, level, email. Nah, ini sama halnya dengan deklarasi variabel biasa, jadi namanya tidak boleh sama. Oke, jika sudah selesai, kita redirect pack-nya ke home.php. Oke, kita buat header, ya. Kita buat di sini location titik 2 home.php. Oke, seperti itu, ya. Oke, selanjutnya itu jika ini adalah bagian jika dia berhasil, ya. Oke, sorry, di sini banyak gangguan suara karena di sini cukup rame, ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ini blok adalah di sini blok jika loginnya berhasil. Jadi jika loginnya gagal, kita buat di sini else. Kita tampilkan pesannya echo, ya. Kita pakai JavaScript saja, ya. Alert, ya. Kita buat di sini, ya. Nah, login tidak berhasil, misalnya coba lagi, misalnya, ya. Nah, di sini kita redirect ke halaman login kembali, ya. Tapi di sini kita menggunakan JavaScript, yaitu window.location.assign. Nah, di sini kita tampilkan form login kembali, ya. Nah, titik koma, kita tutup script JavaScript-nya. Oke, seperti itu, ya. Nah, ini untuk proses loginnya sudah siap, ya. Prosesnya seperti ini, proses loginnya. Oke, sebelum kita bisa cobakan, kita lanjut ke membuat aplikasi, yaitu home.php, ya. Nah, sekarang kita buat dulu home.php. Nah, di sini kita buat file baru, kita buat home.php. Oke, di sini home.php. Oke, di sini kita buat HTML5, ya. Oke. Nah, di sini kita buat namanya dashboard, ya. Oke, di sini kita buat toko online, ya. Oke, selanjutnya di sini kita, sebelum dia login, kita cek dulu apakah dia sudah login atau tidak, ya. Di sini kita cek dulu, ya. Yang pertama, aktifkan sessionnya, karena di sini ini sudah berbeda pack, ya. Nah, yaitu kita session start, ya, session start. Nah, setelah itu kita cek apakah dia sudah login atau belum. Kita nggak seru, ya. Ini artinya not, ya, tidak, isn't, gitu, ya. Terus kita cek session ID-nya, ya. Tadi ID yang kita buat. Nah, ini artinya isset adalah jika sudah diset. Namun kalau kita tambahkan simbol tanda seru, artinya jika belum di-set. Jika belum di-set, kita tampilkan pesan, kita arahkan dia ke form login, ya. Header location, ya, form login .php. Oke, seperti itu. Jadi nanti otomatis dia kalau dia belum login, berarti otomatis perginya ke form login, seperti itu. Oke, ya, seperti ini. If isn't underscore session ID other location form login. Oke, selanjutnya kita buat tampilannya di sini, ya. H2, ya. Nah,
welcome to my toko online ya. Oke. Nah, oke, di sini kita tampilkan namanya ya. Nama di sini kita buat lagi H2. Kita buat H2, selamat bergabung ya. Nah, di sini kita tampilkan namanya ya. Kita tampilkan nama ya, nama dari usernya. Nah, di sini kita tampilkan emailnya. string_session ya. Di sini kita tampilkan email. Oke. Ya, baik, di sini kita lihat ini kita tampilkan pesan welcome to my toko online. Selanjutnya di sini kita buat selamat bergabung, session. Nah, ini cara singkat untuk menampilkan data di PHP, yaitu dikasih sama dengan seperti ini ya, session_session nama. Nah, di sini cara cepatnya seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita buat logoutnya ya. Nah, ingin keluar di sini langsung saja kita buat ya. Di sini kita buat logout.php. Di sini kita buat keluar aplikasi. Oke. Nah, jadi sebelum kita lanjut, kita tambahkan dulu CSS-nya. Link CSS ya. Nah, di sini kita buat CSS. Di sini kita hapus ya. bootstrap.min.css ya. Agar ada CSS-nya ya. Oke, di sini kita copy dulu. Ini tadi ada apa? Kita buat dulu div container fluid ya. Oke. Nah, di sini agar tampilannya lebih rapi. Nah, seperti itu ya. Oke. Ini agar tampilannya lebih rapi. Oke. Nah, ini setelah kita cek sessionnya, nah di sini kita tampilkan datanya, ya. Nah, di bawah ini, nah, di sini nanti kita bisa bedakan ya. Nah, di sini kita bisa bedakan nanti. Nah, ini cek level usernya. Ya, seperti itu. Kita pakai if session, nah level ya. Nah, di sini kita buat 1. Nah, di sini kita tampilkan ya. Nah, level Anda admin ya. Nah, else echo level Anda member. Oke. Nah, jadi disinilah nanti kita taruh menu untuk ya, mungkin menu untuk admin ya. Di sini menu untuk member. Nah, jika banyak levelnya, silakan nanti ditambahkan else if-nya di sini ya. Tambahkan else if-nya. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya jika kita ingin keluar dari aplikasi, kita akan klik link ini. Selanjutnya nanti kita harus buat aplikasi logout ya. Nah, sekarang kita buat dulu aplikasi logout ya. Kita buat logout.php. Oke, sekarang kita lihat logout.php. Kita
kita buat codingnya. Oke, yang pertama aktifkan session dulu ya, kita cek session start, kita aktifkan sessionnya ya. Nah setelah itu baru kita lakukan logout ya. Nah kita lakukan logout. Nah di sini bisa kita cek dulu is set string underscore session ya ID. Nah, jadi jika dia sudah ada ID-nya, jadi baru kita logout, kita hapus ya, destroy seperti itu. Nah di sini kita kembalikan ke halaman login ya, header. Di sini kita buat location ya, form login .php. Oke, selanjutnya jika udah itu selesai, kita else. Jika tidak ada, di sini langsung kita redirect ya ke halaman login, location ya, login form login .php. Oke, nah jadi di sini ya PHP session start ini kita aktifkan dulu session start di pack logout ini ya. Nah setelah itu kita cek jika dia sudah login dan user ID-nya sudah ada, baru kita hapus, ini menghapus session ya, ini menghapus data session. Nah selanjutnya di sini header ya, ini kita setelah dihapus kita kembalikan ke form login. Nah setelah itu jika dia belum login ya langsung saja diarahkan ke form login seperti itu. Oke, dah jika sudah siap ya, ini kita anggap sudah siap ya, ini ada form login, ini formnya. Selanjutnya ini proses loginnya ya. Selanjutnya ini adalah halaman berandanya atau home ya. Setelah itu nanti ini adalah halaman logoutnya. Oke, nah baik, kita cobakan dulu ya. Oke, sekarang kita cobakan, kita masuk ke user. Nah di sini kita masuk ke form login. Oke, seperti ini. Nah kita sesuai dengan di sini tadi, yaitu usernya admin, passwordnya admin. Nah di sini kita tulis admin, kita tulis passwordnya admin. Oke, setelah itu kita tekan tombol login. Oke, di sini udah langsung masuk ya, yaitu ke halaman home.php. Welcome to My Toko Online, selamat bergabung. Ini namanya diambil dari database, ini emailnya diambil juga dari database. Nah di sini level Anda admin ya, seperti itu. Nah jika ingin keluar aplikasi, klik ini keluar aplikasi ya. Nah caranya silahkan diklik. Oke, jika diklik keluar aplikasi, kita akan langsung masuk ke sini. Oke, sekarang kita coba salahkan passwordnya. Nah kalau passwordnya salah, apa yang terjadi ya, kita klik. Nah nanti tampil pesan seperti ini, login tidak berhasil, coba lagi. Setelah itu klik OK, nanti baru seperti ini. Oke, sekarang kita coba member. Kita coba member, passwordnya member ya. Oke, member. Nah sekarang kita coba tekan tombol login. Oke, sekarang di sini masuk ke Hanifa Amirul, Hana ya, levelnya member. Nah di sini keluar aplikasi. Oke, udah seperti itu ya. Nah jadi seperti itu konsep sederhana membuat manajemen user, login dan logout ya. Dan juga nanti di sini bagaimana nanti di sini membedakan levelnya.
Nah, untuk membedakan levelnya nanti akan dibahas pada video berikutnya ya, untuk agar lebih detail tentang memisah hak usernya ya, atau hak akses dari setiap user. Oke, jadi jika ingin mengambil codingnya ini ya, oke, silakan nanti diakses dari blog saya, yaitu yp.wordpress.com itu. Nah, nanti source code-nya nanti bisa diambil di sini ya. Nanti saya akan upload di sini source code-nya seperti itu. Oke, nah, oke, mungkin itu saja. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti ketik di kolom komentar atau di via email. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.